Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin perkenalkan, saya Nia Rahmadita Dalimunte, NPM 2508260194, mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Angkatan 2025. Pada kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tugas blok Basic Sistem Organ 1, yaitu mind map yang bertemakan metabolisme bilirubin. Metabolisme bilirubin. Pertama, pengertian metabolisme bilirubin. Metabolisme bilirubin merupakan proses biokimia yang mengubah heme hasil pemecahan hemoglobin eritrosit menjadi bilirubin. Bilirubin kemudian diangkut ke hati untuk mengalami proses konjugasi sehingga menjadi larut dalam air dan dapat dikeluarkan melalui empedu, feses, dan urin. Proses ini merupakan proses yang penting untuk mencegah penumpukan bilirubin dalam darah yang dapat menyebabkan ikterus atau penyakit kuning. Selain sebagai hasil metabolisme, bilirubin juga memiliki fungsi sebagai antioksidan yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Kedua, sumber pembentukan bilirubin. Jadi bilirubin berasal dari pemecahan senyawa heme yang mengandung atom besi. Sekitar 80% bilirubin dihasilkan dari penghancuran eritrosit tua dan eritrosit yang musam di sumsum tulang. Sedangkan 20% sisanya berasal dari pemecahan protein lain yang mengandung heme seperti mioglobin, sitokrom, katalase, peroksidase, dan triptofan pirolase. Dalam kondisi normal, tubuh menghasilkan sekitar 4 mg bilirubin per kilogram berat badan setiap hari. Kemudian diproses melalui hati untuk menjaga kadar bilirubin tetap normal. Ketiga, degradasi heme atau pembentukan bilirubin. Degradasi heme terjadi di sistem retikuloendotelial, terutama di limpa, kuper hati, dan makrofag. Pada tahap ini, enzim heme oksigenase mengubah heme menjadi biliverdin, disertai pelepasan besi dan karbon monoksida. Selanjutnya, biliverdin direduksi oleh enzim biliverdin reduktase menjadi bilirubin tidak terkonjugasi yang masih bersifat lipofilik dan tidak larut dalam air. Besi yang dilepaskan tidak dibuang tetapi akan di-cut oleh transferin untuk didaur ulang dan digunakan kembali dalam pembentukan hemoglobin baru. Yang keempat, pengambilan bilirubin oleh hati atau transport bilirubin. Karena bilirubin tidak terkonjugasi, tidak larut dalam plasma, bilirubin akan berikatan dengan albumin untuk diangkut menuju hati. Ikatan inilah yang membantu mencegah bilirubin mengendap di jaringan dan mempermudah proses transport. Setelah mencapai hati, kemudian bilirubin dilepaskan dari albumin dan masuk ke dalam hepatosit melalui proses difusi serta bantuan protein transporter. Di dalam hepatosit, bilirubin akan berikatan dengan ligandin atau glutathione S transferase yang dapat tetap berada di dalam sel sehingga siap menjalani proses konjugasi. Kelima, konjugasi bilirubin atau pembentukan bilirubin di glukuronida. Di dalam hepatosit, bilirubin mengalami proses glukuronidasi yang dikatalisis oleh UDP glukuronosil transferase. Enzim ini menambahkan 2 molekul asam glukuronat pada bilirubin sehingga terbentuklah bilirubin di glukuronida yang bersifat larut dalam air. Proses konjugasi merupakan tahap penting karena dapat menghilangkan sifat lipofilik bilirubin, memudahkan ekskresi melalui empedu, dan dapat mengurangi sifat toksiknya bagi tubuh. Keenam, sekresi bilirubin ke empedu atau ekskresi bilirubin. Setelah mengalami konjugasi, bilirubin di glukuronida diangkut secara aktif menuju kanalikulus empedu. Kemudian dialirkanlah bersama empedu ke saluran empedu dan usus halus. Hanya bilirubin yang telah terkonjugasi yang dapat diekskresikan melalui jalur ini. Tahap sekresi merupakan proses penting dalam metabolisme bilirubin karena dapat menentukan kemampuan hati membuang bilirubin dari tubuh. Apabila proses ini terganggu, misalnya akibat obstruksi saluran empedu atau kolestasis, bilirubin akan menumpuk di dalam darah dan menyebabkan hiperbilirubinemia serta ikterus. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulannya yaitu metabolisme bilirubin adalah proses pembuahan heme menjadi bilirubin. Kemudian proses ini melalui hati dan dikeluarkan melalui empedu, feses, serta urin. Dan proses ini meliputi pembentukan bilirubin, transfer ke hati, konjugasi, sekresi ke empedu, dan pembentukan urobilin di usus. Dan sehingga gangguan pada salah satu tahap dapat menyebabkan peningkatan kadar bilirubin atau hiperbilirubinemia yang ditandai dengan ikterus atau penyakit kuning. Berikut penjelasan yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.